tanah, bumi, vegetasi, air, kutub, dan juga rantai makanan, serta iklim, semua itu kondisinya sudah sangat rusak. Kelangsungan hidup manusia terancam. Inilah yang sedang dialami manusia. Itulah malapetaka dahsyat yang akan kita hadapi. Malapetaka dahsyat? Malapetaka dahsyat ini ada dalam nubuat Alkitab. Karena kemudian akan ada kesengsaraan besar, seperti yang belum pernah ada sejak permulaan dunia hingga saat ini, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Amin. Mari kita bicara tentang kerusakan vegetasi bumi. Manusia menebangi pohon secara berlebihan. Akibatnya, sepertiga dari hutan yang ada di bumi sekarang ini sudah hilang. Sepertiganya. Seberapa luas sepertiga itu? Seberapa luas? Itu seluas 2 kali wilayah Amerika Serikat. Berapa banyak pohon yang telah ditebang? Orang-orang sungguh telah berdosa. Mereka serakah dan tidak peduli akibatnya. Sebagian besar hutan telah ditebang, sehingga jumlah pohon berkurang. Area hutan menjadi makin sempit, dan cuaca menjadi makin kering. Saat cuaca sangat kering, kebakaran hutan pun terjadi. Makin dahsyat kebakaran, makin berkurang area hutannya. Makin sering terjadi kebakaran, makin sedikit jumlah pohon dan hutan. Dan jika itu berkurang, kebakaran hutan makin sering terjadi. Ini menjadi lingkaran setan, kan? Sungguh tidak ada harapan. Ya Tuhan, apa ini akhir bagi kita? Benar. Amerika Selatan memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Kalian tahu apa itu? Tidak tahu. Oh, hutan hujan Amazon. Ya, kau benar. Aku dengar, pada tahun 2004, terjadi lebih dari 200.000 kebakaran di sana. Lebih dari 200.000 Dalam sebanyak setahun. Itu dalam 1 tahun. Mengerikan. Katanya, hutan hujan Amazon adalah paru-paru bumi. Paru-paru bumi? Apa artinya? Artinya, hutan itu membantu bumi bernafas, menyaring, dan memurnikan udara. Selain menyediakan oksigen bagi manusia, hutan itu juga bisa menyerap CO2 yang diembuskan manusia dan gas limbah yang dikeluarkan oleh industri modern seperti mobil, AC, dan berbagai pabrik kimia, memperlambat laju pemanasan global. Hutan hujan Amazon sangat penting bagi umat manusia. Iya, benar. Ini sangat hebat. Sayangnya, karena penebangan pohon terus-menerus dan kerusakan akibat kebakaran hutan, hutan hujan Amazon terus menyusut. Para ilmuwan memperkirakan, dinilai dari kecepatan penyusutan hutan saat ini, kelak, hutan hujan Amazon mungkin akan benar-benar habis. benar-benar habis. Ini panas sekali. Mengerikan. Hutan hujan Amazon dapat meringankan dampak badai dan aliran udara hingga tingkat tertentu. Vegetasi yang rimbun di sana dapat meringankan dampak curah hujan dan mengurangi kecepatan angin, sehingga mengurangi kerusakan yang diakibatkan badai terhadap manusia. Kalian lihat, hutan hujan Amazon sendiri berdampak sangat besar bagi kita. Jadi bisa kalian bayangkan, dampak yang dialami manusia akibat begitu banyaknya penebangan hutan di seluruh dunia. Atau kebakaran hutan lebih besar lagi. Itu benar. Jadi, cuaca menjadi makin tidak normal dan kondisi udara buruk. Semua fenomena ini belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dan itu tidak bisa diperbaiki. Bukankah semua itu malapetaka dahsyat? Ya, itu sangat dahsyat. Pantas saja cuaca makin panas. Benar sekali. Cuaca makin lama makin panas.
Setiap tahun makin panas. 2 tahun terakhir cuacanya panas dan dingin. Lebih dingin daripada musim yang sama sebelum ini. Kau benar. Iya. Iya, cuacanya sangat aneh sekarang. Kadang panas menyengat, kemudian dingin menusuk. Apa ini ada kaitannya dengan banyaknya penderita kanker paru-paru? Tentu saja. Area hutan berkurang, padang rumput tak banyak yang tersisa. Kalau begitu apa akibatnya? Tidak akan memengaruhi hidup kita kan? Itu mungkin berdampak pada pengembala atau orang-orang yang tinggal di padang rumput. Sebenarnya, peran padang rumput tidak kalah penting dari peran hutan. Itu juga dapat memurnikan udara, menahan air, menghalau angin, mengikat pasir. Fungsinya banyak sekali. Itu sangat penting bagi manusia. Benar. Pikirkanlah, saat padang rumput terdegradasi, bukankah tanah tidak akan stabil? Benar. Lalu, bukankah tanah longsor, lumpur longsor, dan badai pasir makin sering terjadi? Kau benar. Itu diikuti oleh kemarau dan cuaca ekstrem yang sering terjadi. Saat terjadi kemarau dan cuaca tidak normal, hidup akan sulit bagi orang-orang. Dan menurut kalian apa yang terjadi pada hewan dan tumbuhan? Semuanya akan sulit bertahan hidup. Itu benar. Ya. Aku mendapati jumlah serigala makin berkurang. Orang-orang membunuh mereka dan iklim makin memburuk. Tidak hanya serigala, bukankah hewan lainnya juga makin sedikit? Ya, dia benar. Benar-benar. Semua hal ini benar-benar terjadi di sekitar kita. Dan inilah yang telah kita alami dan lihat secara langsung. 100 tahun yang lalu, kebakaran hutan, kemarau, dan lumpur longsor yang sesekali terjadi paling parah hanyalah bencana alam. Akan tetapi, bencana yang kita lihat sekarang tidak biasa. Apa maksudmu? Bukankah semua ini bencana? Benar. Apa bedanya? Pikirkanlah, bencana-bencana ini terjadi secara global dan juga terus-menerus serta silih berganti dan skalanya terus meningkat. Suatu hari kebakaran hutan terjadi di Asia. Keesokannya kita mendengar itu juga terjadi di benua Amerika. Suatu hari di Amerika Utara, keesokan harinya di Amerika Selatan. Suatu hari di Australia, keesokan harinya di Kanada. Untuk memadamkan kebakaran ini, mereka bahkan mengirimkan pesawat. Manusia tidak berdaya menghadapi ini. Orang-orang hanya bisa melihat saat api membakar harta benda mereka. Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat api mulai muncul, itu bisa berlangsung beberapa bulan. Kebakaran ini menyebar ke berbagai negara. Bagaimana bisa malapetaka dahsyat seperti itu adalah bencana alam? Berbagai malapetaka ini terus terjadi dan menyebar ke seluruh dunia. Kalau kita lihat dari konsekuensinya, semua ini tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan. Dilihat dari situasi saat ini, bagi manusia, ini adalah malapetaka yang menghancurkan dan tidak tertandingi. Malapetaka yang menghancurkan. Beberapa ilmuwan berkata, berdasarkan laju kerusakan hutan dan padang rumput saat ini, lingkungan manusia akan memburuk secara drastis dalam beberapa dekade. Dan manusia akan terancam punah. Siapa? Siapa yang akan punah? Siapa yang terancam punah? Ayolah, kau tidak dengar dia. Kau tidak menyimak. Manusia, yaitu kita, manusia akan punah. Benar, benar. Dengan kata lain, ketika bencana ini terjadi dan terus berlanjut, bumi kita ini akan mencapai akhirnya. Umat manusia juga akan berakhir. Jadi katakan padaku, bukankah ini malapetaka dahsyat? Benar. Itu masuk akal. Masuk akal. Ini benar-benar malapetaka dahsyat. Dahulu, kupikir semua itu bencana alam. Bencana alam sangat berbeda dengan natur malapetaka dahsyat. Mengapa kita tidak memahami ini sebelumnya? Betul sekali. Karena sekarang kalian sudah paham. Coba pikirkan, apakah malapetaka dahsyat ini menggenapi Wahyu 8 ayat 7? Malaikat pertama membunyikan sangkakalanya, kemudian turunlah hujan es beserta api, bercampur darah, dan semua itu dilemparkan ke permukaan bumi. Sepertiga dari bumi dan pepohonan, serta seluruh rumput hijau hangus terbakar. Itu benar. Itu sama persis
Malapetaka dahsyat telah tiba, tetapi kita tak tahu apa-apa dan tak memahaminya. Pantas setiap tahun cuacanya makin panas, udaranya juga makin buruk. Dan angin berpasir makin kencang di daerah kami, di barat laut. Iya, di bulan Juni, salju turun di beberapa tempat. Iya, jika terus seperti ini, kemarau ini tidak akan berakhir. Kita bisa kehabisan bahan makanan kapan saja. Dahulu kita berharap situasi akan membaik. Tak pernah menyangka akan terus memburuk. Kau benar. Ini tak bisa diperbaiki. Ini sungguh malapetaka dahsyat. Pikirkanlah, satu aspek kerusakan vegetasi ini saja. Ini Anak itu lagi. Dia benar-benar menderita. Satu aspek kerusakan vegetasi ini saja telah berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup kita. Hidup akan menjadi makin sulit bagi manusia di masa depan. Dokter Hong! Dokter Hong! Bagaimana dia kambuh lagi? Bawa dia masuk. Cepat. Letakkan dia di sini. Sakit, Bu. Kau tidak akan sakit lagi setelah mereka menyuntikmu, sayang. Hong, cepat. Bu, sakit. Terima Silakan. kasih. Setiap hari banyak orang datang ke sini untuk diobati Dr. Hong. Mengapa ada banyak orang sakit di desa ini? Ada pabrik peluburan logam di dekat desa ini. Karena keracunan timbal, beberapa orang di desa ini mengalami kelainan tulang. Beberapa wanita terus mengalami keguguran. Anak-anak di sini terus berteriak kepalanya sakit hingga tak bisa belajar. Mengerikan. Iya, karena keracunan timbal juga cukup banyak anak yang menderita cacat mental dan epilepsi. Anak yang menderita epilepsi tadi datang menemui Dr. Hong hampir setiap hari. Aku sangat kasihan pada anak itu. Iya. Sungai di dekat pabrik itu sangat kotor dan bau. Sebelumnya anak-anak sering bermain di sana, tetapi Iya, benar. sekarang tak ada yang berani ke sana. Iya. Dengar, air bawah tanah juga telah tercemar. Iya, itu benar. Karena kau menyebut air, aku jadi ingat bahwa air adalah masalah nyata. Pertumbuhan industri telah mengakibatkan emisi gas limbah, pelepasan bahan kimia beracun, dan berbagai jenis sampah yang telah mencemari udara, laut, dan sungai. Begitupun dengan air bawah tanah. Air di laut dan sungai menjadi makin kotor. Sampah mengapung di mana-mana di permukaan air dan ada logam berat di bawahnya. Semua makhluk air kesulitan bertahan hidup. Mereka berkumpul di tepi perairan untuk bunuh diri. Ini adalah protes terhadap manusia. Saat ini, hampir semua sungai di bumi telah tercemar. Di Tiongkok, dikatakan air di sebagian besar danau dan waduk sudah sangat tercemar. Kulit kalian tak boleh bersentuhan langsung dengannya. Banyak air yang bahkan tak bisa digunakan untuk irigasi. Menurut kalian, apa akibatnya jika orang-orang meminumnya? Sekalipun tidak mati, mereka akan sakit parah. Dewan Negara tahun ini menyatakan bahwa pada tahun 2030, sumber air di Tiongkok akan hampir habis. Dengan kata lain, tidak akan ada air yang dapat digunakan. Sekarang saja kita tak punya air minum, apalagi di tahun 2030. Apa yang kita minum itu air. Itu racun yang bereaksi lambat. Apalagi yang bisa kita minum? Tak ada yang bisa kita perbuat. Wahyu 8 ayat 10 sampai 11 berbunyi. Malaikat ketiga membunyikan sangkakalanya dan jatuhlah dari angkasa sebuah bintang yang sangat besar, berkobar seperti suluh. Dan itu menghantam sepertiga dari aliran sungai dan di sumber air. Nama bintang itu adalah Absinthus. Lalu sepertiga dari seluruh air berubah menjadi absinthus dan banyak manusia mati karena air itu telah menjadi pahit. Pikirkanlah, bukankah apa yang dikatakan bagian ini cocok dengan keadaan pencemaran air sekarang ini? Menurut kalian, apa bagian ini sudah digenapi? Lalu sepertiga dari seluruh air berubah menjadi absinthus.
Dan banyak manusia mati karena air itu. Karena air itu telah menjadi pahit. Sepertinya semuanya sudah digenapi. Separah ini. Kau lihat. Sepertiga dari seluruh air berubah menjadi absintus dan air itu telah menjadi pahit yang disebut di sini sudah merupakan permulaan malapetaka dahsyat. Dilihat dari situasi saat ini, bukankah tingkat pencemaran air melebihi sepertiga yang disebutkan di sini? Jauh melebihi itu. Jadi kalian bisa bayangkan sebesar apa sebenarnya malapetaka dahsyat yang telah terjadi. Malapetaka dahsyat benar-benar telah dimulai. Aku sering membaca kitab Wahyu, tetapi tidak menyadari bahwa itu telah digenapi. Aku tidak menyadari bahwa semua itu terjadi. Iya, benar. Mengapa kita tidak menyadarinya? Dilihat dari besarnya malapetaka dahsyat, itu pasti bukan hanya permulaan. Itu pasti sudah jauh melebihi yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Benar. Jadi pikirkanlah, dihitung dari sekarang hingga musnahnya umat manusia, berapa banyak waktu yang tersisa? Mungkinkah masih lama? Sejak manusia mulai terlibat dalam industri berskala besar, hingga air tercemar sampai separah ini, sudah berapa tahun berlalu? 50 tahun? 60 tahun? Kalian lihat, dalam waktu 60 tahun, seluruh air di bumi telah tercemar. Orang tak punya air untuk diminum. Pencemaran selama 60 tahun telah membuat kondisi bumi sangat kritis. Jadi pikirkanlah, bisakah bumi bertahan selama 50 hingga 60 tahun lagi? Aku juga tidak tahu. Aku juga sama. Kehidupan generasi kita sungguh berat. Kukira kita beruntung karena lahir di masyarakat baru, hidup dengan baik. Namun kenyataannya, kita tak punya air bersih untuk diminum dan terkena penyakit aneh. Benar. Bukan hanya kalian yang mengalami hal ini. Seluruh air di bumi telah tercemar. Orang-orang di daerah lainnya tidak jauh lebih baik. Kita manusia dan semua spesies laut mengalami hal yang sama. Mereka tidak dapat hidup di air, dan meskipun tidak hidup di air, bukankah kita juga menderita? Benar. Kalian tinggal di desa ini, berpikir tak ada air bersih di sini, sehingga menyebabkan penyakit aneh. Tetapi ada banyak orang di tempat lain yang juga terkena penyakit aneh. Pernahkah kalian mendengar tentang desa kanker dan desa leukemia itu? Bahkan ada desa kanker. Seluruh air di bumi telah tercemar. Begitupun dengan udara. Kata orang, ini adalah ambang batas bahaya untuk polusi air. Ambang batas bahaya? Ya, sudah tak ada harapan. Situasinya hanya bisa makin memburuk dan tidak mungkin bisa membaik. Di masa mendatang, orang-orang hanya bisa mengalami siksaan berbagai penyakit yang tak akan bisa disembuhkan. Mereka akan kesakitan sampai tersiksa hingga mati. Inilah masa depan yang akan dihadapi umat manusia. Dengan mengobati penyakit mereka sekarang, kau hanya bisa meringankan rasa sakitnya. Tidak bisa mengatasi masalah mereka dari akarnya. Itu benar sekali. Aku juga tahu, tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Lupakan tentang menyelamatkan orang lain. Selamatkan diri kita sendiri saja. Benar. Kita sendiri bahkan tak bisa bertahan hidup. Ini jelas malapetaka dahsyat. Hah? Apa hubungannya itu dengan kedatangan Tuhan kembali? Iya, apa hubungannya? Dalam Yohanes 16 ayat 12-13, Tuhan Yesus berfirman, masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan selama malapetaka. Ketika semua malapetaka selesai, Tuhan akan membuat sekelompok pemenang. Lalu mereka akan diangkat ke kerajaan surga. Ini menggenapi firman di kitab Wahyu ini.
Ini orang-orang yang berhasil keluar dari kesengsaraan hebat. Mereka telah membasuh pakaiannya dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Gempa bumi, lari! Cepat, lari! Cepat, lari! Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami agar dapat bertahan selama bencana ini. Amin. Ya Tuhan, hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Tolong lindungi dan bimbinglah kami.